Empat tersangka dugaan korupsi iklan BJB ditahan KPK, ada mantan Korsek. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar Banten atau BJB. Mereka ialah Widi Hartoto selaku pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB periode 2020 sampai 2024. Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT Anteja Mulyatama. Sopan Jayakusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama. Dan Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express. Berdasarkan pantauan IDN Times, keempatnya telah selesai diperiksa penyidik KPK. Mereka keluar dengan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan di borgol. KPK belum mengumumkan detail peran tersangka dan modus dugaan korupsi dalam perkara ini, sebab hal tersebut baru akan disampaikan dalam konferensi pers. Diketahui KPK dalam kasus ini telah menetapkan 5 tersangka. Mereka ialah Yudi Renaldi selaku Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartoto selaku Pimpinan Divisi Corporate Secretary, Ikin Asikin Dulmanan selaku Pengendali Agensi Anteja Mulyatama, dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Wow. Panggung sandiwara telah usai. Tapi selamat, karena beberapa tahun kebelakang Anda sudah pintar menyembunyikan kebrok-brokan dan kebusukan diri sendiri. Kamari pas waktu ngarampok siga macan beringas. Ayeuna geus make rompi, tiba-tiba jadi jelema alim, tungkul wae terus. Tapi pertanyaan anak, kira-kira si Eka masih kena bisa sareti berat nya? Pak, mungkin dikit Pak terkait penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Pak sama KPK. Tanggapannya aja dikit saya mungkin. tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Pak, penetapan 5 tersangka katanya ada ASN juga Pak, gimana Pak? Ya tidak bisa berkomentar, kan itu kewenangan KPK. Tapi pelayanan BJB tetap berjalan. Berjalan sampai sekarang, yang pinjam masih banyak. Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan penyidik membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hal tersebut disampaikan VLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik dalam konferensi pers terkait penahanan 4 tersangka korupsi Bank BJB di gedung KPK Jakarta Senin 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan antara lain WH Widi Hartono, alas ya, Widi Hartoto si pengacara ya gitunya lain, Ikin Asikin Dulmanan, terus juga Sopan Jayakusuma dan Suhendrika gitu. Tapi ya aya video ya cik cobi Barnas deh kan Barnas. Saudara RK, ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tetapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Oh my god. Yay. Mungkin sebagian daripada kalian belum dapat melihat berita yang ini. Tapi para ateng udah sibuk banget nih mention dan ngetekin gue di berita yang ini. Berita yang ini kan, yang para wabah sibuk banget ngetek dan mention gue. Apalagi di bagian di kumparan ya. Jadi nih, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi di Bank BJB. Ini yang harus para wabah pahamin ya. Baca dulu beritanya yang baik. Yang pertama, KPK di sana memang sudah menentukan tersangka, tapi belum menyebutkan siapa tersangka-tersangkanya. Dan andai kata rumahnya Ridwan Kamil digeledah mencari barang bukti, ya udah biarkan aja para penegak hukum menjalankan tugasnya. Dan kalau misalnya sampai ketemu bukti, ya bukannya bagus, tipikornya malah bisa cepat terungkap. Yang kedua, andai kata ditemukan bukti di rumahnya Pak Ridwan Kamil, otomatis tanda kutip Pak Ridwan Kamil akan bisa jadi tersangka. Walaupun gue adalah seorang pendukungnya dulu ya. Tapi kalau misalnya seorang Ridwan Kamil sampai melakukan tipikor, ya udah kita kawal
supaya dia diadili sesuai dengan perbuatannya. Masa udah tanda kutip maling, kita masih dukung? Inilah yang bedainnya gua sama para wabah. Nih, contohnya ya, kalau para wabah udah tahu ada mantan menteri perdagangan yang menguntungkan orang lain melakukan tipikor. Tipikor tuh nggak cuma ngambil duit dong ya, banyak loh contoh gratifikasi dan segala macam. Itu masih dibelain. Kan si TL nggak melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, tapi menguntungkan orang lain. Bla 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 bla. Koruptor nggak pantas dibela. Ya, yang ketiga. Ya, di kaum kumparan nih, karena gue kan ngeliat berita di kumparan nih, kaum kumparan emang super duper ajaib. Nih, gue jelasin kenapa ajaibnya. Tukang tahu Japan. Masa sih barisan Prabowo pakai baju oranye? Ini nih artinya ya, tukang tahu Japan. Kalau misalnya orang yang ada di barisannya Pak Prabowo juga mah kena juga hal-hal yang kayak gini, artinya Pak Prabowo itu tidak pilih-pilih dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan hukum. Harusnya lu tuh bersyukur punya presiden yang gak mementingkan kepentingan kelompoknya, tapi mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini ya para wabah, kalau lu orang berpikir bahwa gue akan nangis di pojokan gara-gara Ridwan Kamil dijadikan tersangka atau terkait kasus korupsi atau whatever it is, lu salah besar. Gue malah tertawa ketika ada koruptor yang ditangkepin. Kenapa? Koruptor adalah maling uang rakyat. Koruptor adalah orang yang rugiin lu sebagai pembayar pajak. Ngapain lu belain coba? Walaupun dia ada di kelompok gue, tetap aja namanya orang salah harus tetap menanggungjawabkan perbuatannya. BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Jadi infonya adalah BJB sering dimintai uang oleh seorang madam untuk kepentingan Pak Deddy Mulyadi. Jadi KDM-nya nggak minta langsung ya? Ke seorang madam itu yang mana dia seorang pejabat tinggi juga di sini. Di BJB. Ahiji henteu eta informasi nadod. Kade kos kamari ngomong we ahiji, tapi informasi teh ti euceuk jeung cenah. Kade eta setiap ucapan yang dilontarkan di sosial media itu harus ada pertanggungjawabannya. Apalagi yeuh bentukna geus menuduh. Tuduhan serius ieu teh. Kalau misalkan tidak terbukti tuduhannya atau fitnah, dua pihak yang dirugikan. Yang pertama nama baik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua nama baik Bang BJB. Lamun misalkan aing jadi ente nya, mengaku sebagai aktivis membela rakyat, tidak ingin melihat Jawa Barat dipimpin oleh oknum pejabat korup misalkan. Aing mah moal babibu, moal koar-koar di sosial media, ku aing langsung dilaporkeun. Bawa berkasna ke kejaksaan, ke KPK, apalagi posisinya gitunya. Kita teh sebagai terlapor, dilaporkan gitu oleh pihak yang merasa dirugikan. Lamun misalkan eta informasinya bener gitu, datana urang megang, ku aing mah dilawan oge secara hukum deui, saling lapor adu data, ngalawana di persidangan. Dipikir-pikir sia mah teu jauh beda jeung Roy Suryo CS. Ngaku boga bukti gitu, koar-koar di sosial media, giliran geus ditewak ngeluk. Ujung-ujungna flying victim, merasa paling terzolimi. Sok atuh lamun misalkan omongan maneh bener ya KDM sok menta-menta duit ke BJB atau menta-menta duit ke madam gitu, salah satu pejabat tertinggi di BJB, buktikeun. Jangan hanya sekedar ngoceh di sosial media. Lamun ngan saukur ngomong mah ya budak leutik oge bisa. Budak leutik oge bisa nuduh tanpa bukti mah. Tapi kan lamun misalkan disebut budak leutik, maneh kan teu tarima. Tapi lamun misalkan sampai itu bisa ngabuktikeun, naon bedana maneh jeung budak leutik. BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Eta kute angus akindon sakitu kamari geus diondang ke Bapak Kapolda Jabar gara-gara mempermasalahkan duit kadeudeung keur Persib. Ayeuna diundang ke salah satu podcast geus nuduh deui naon deui wae cenah itu asa kute angus. Kamari dapat info A1 dari siapa cenah? Dari wartawan senior cenah, dari Ordal BJB dan lain sebagainya. Aduh, sakit geus main teh di ulem gitunya di pasian mamam sareng kopi rokok di Kapolda. Ayeuna dina podcast
Geus ngomong kitu di selain deui wae cenah pajarkeun teh. Pajarkeun cenah Deddy Mulyadi sering minta uang ke BJB melalui madam. Heuda euy ari jelema manya lamun mimitina sok nyeun masalah nepi ka irah ge terus we nyeun masalah deui. Urang mah teu nuduh, henteu manehna nu ngaku tak ieu pidiana ieu tah. Manehna masuk nyeun masalah. Akang ini selain jadi masalah, Akang tuh tukang nyari masalah. Tukang nyari masalah. Ya gini, saya tukang nyari masalah, tapi masalah di pemerintahan yang harus saya perbaiki. Yang jadi permasalahannya selama Aki Endon berkoar-koar untuk mengkritik ke pemerintahan, ada nggak kebijakan yang dirubah gara-gara Aki Endon? Nggak ada gitunya aing badan teu nuduh manehna nu ngomong teu manehna mah emang sok nyeun masalah, tukang bikin masalah. Jadi geus teu aneh deui kitu keur urang saweanya ke Aki Endon mah. Heulah kitulah pokoknya namanya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini terhadap 4 orang tersangka, diantaranya dilakukan penahanan. Tadi yang kami sebutkan ada 5, jadi ada 1 yang belum bisa hadir saat ini, dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Dia ada keterangan di surat kepada penyidik bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Dan segera kita akan lakukan penjawaan ulang tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya. Yang hari ini dilakukan penahanan yaitu saudara WH selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, kemudian saudara ID selaku direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, dan saudara SHD selaku direktur PT WBSE, dan yang keempat saudara SJK selaku komisaris PT CKSB. Adapun konstruksi perkaranya, keempat tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mas Hendrik, gimana Mas? Mas Hendrik, gimana LK Mas? Mas, aliran gimana Pak? Ada dana ke aliran. Ada KRK nggak sih Mas? Belakangnya masih ada. Oh dia aja sih. Siapa ya? Pak, jangan diem aja dong. Pak, Bapak duduk aja. Pak, ngomong dong. Pak, ngomong dong Pak. Mau apa ke Pak? Lokal gimana? Diam aja pada kali iya Pak. Tahu ngomong nih. Orang kasih penanam saya Pak. Lah gua di bawah. Ngomong dong. Ngasih kotak di bawah.